أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي من ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Ummahat wa akhwat rahimahullah, pertama dan utama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari. Terutama nikmat yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memburu cintanya. Kita semua cinta sama Allah? Cinta. Kalau kita sudah berbicara masalah cinta, pasti memburu. Dulu kita cinta sama suami kita sekarang. Cinta ya? Tapi tidak ada di dalam fikih cinta sebelum menikah. Istighfar ya pacaran dulu ya. Dulu ketika kita cinta dengan suami kita, pasti yang ada di benak kita dia terus. Betul gak Ahmad? Cinta kan? Mau makan terbayang dia, mau tidur terbayang dia, ya kan? Gak punya uang ingat juga dia, sakit pun ingat dia. Di mana saja dan kapan saja selalu ingat dia. Sampai kapan? Sampai kita mendapatkan cintanya. Setelah dapat, gimana Bu? Sekarang udah dapat cinta Bapak kan? Gimana? Masih seperti memburu atau santai-santai saja? Santai. Kita ngaku ini. Ya boleh. Ya Bu Eka, kenapa santai? Udah dapat sih. Dulu kalau mau ngapel sama suami kita, jam 8 saya datang ke rumah adik ya dek, setengah 8 kita udah jahis kata orang Arab. Setengah 8 tuh pasti udah siap. Makanan udah masak semuanya. Dia datang, kita tinggal menjamu. Kenapa? Karena kita belum dapat cintanya gitu. Tapi sekarang minta makan suami kita, makan mah. Bu Lili jujur banget ya. Ambillah sendiri gitu kan ya. Apalagi sendiri. Ada loh di meja makan, terus mama belum masak loh Pak, tadi repot dan sebagainya. Astagfirullah, banyak sekali dosa-dosa kita dengan suami kita ya. Saya ngajak Antuna berpikir nostalgia dengan ini, itulah cinta. Dan begitulah cinta kita kepada Allah. Kalau kita bilang kita cinta sama Allah, pasti kita akan memburu cinta. Sampai kapan Ustaz? Sampai Allah memberikan cintanya kepada kita. Kapan Allah berikan cintanya kepada hamba-Nya? Setelah Allah memasukkan kita ke dalam surga. Subhanallah. Dan sampai kapan kita harus memburu cinta Allah ini? Sampai akhir hayat kita. Supaya Allah memberikan cintanya kepada kita. Seperti firman Allah di dalam surat Yunus, luar biasa ayat ini ya. Tadi saya sempat baca sebentar. Ayat 26. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yunus ayat 26. Coba buka dulu, luar biasa ayat. Yunus itu surat keberapa? Masih lihat daftar isian? Apa? Penting nih buat pertandingan paling cepat buka Al-Quran. Siapkan hadiahnya mah. Kapan-kapan kita buat. Buka surat Asy-Syu'ara ayat 15, siapa yang paling cepat itu dia menang. Karena kita pasti meraba Asy-Syu'ara itu di mana taruhnya ya. Tapi kalau 1 sampai 10, Antuna masih kuat, insyaallah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, apa lagi? Di atas itu udah mulai macet kan? Ketemu? Aku
Coba kalau Qurannya pojok 212. Ya cepat. 212 halaman 212 kalau Qurannya pojok ya. Oke. Subhanallah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik yaitu syurga. Dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Ya Allah luar biasa akhirnya. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya. Jadi siapa nanti yang akan bertemu Allah? Orang yang sudah dimasukkan Allah ke dalam surga. Kita lihat tadi ayat ini. Jadi orang yang membuat kebaikan ada pahala buat mereka. Pahala yang terbaik yaitu surga. Setelah itu ada bonus. Bahasanya apa tadi? Tambahannya mereka bisa melihat. Jadi yang ada bisa melihat Allah ataupun wajah dan Allah itu juga adalah orang-orang yang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan neraka surga. InsyaAllah kedatangan kita ke majelis Musas ini dalam rangka untuk membunuh cinta kita kepada Allah. Ikhlas dunia, apa semuanya. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam menggapai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Kalau kita cinta sama Allah, yang ada di benak kita Allah, 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 Allah. Mau makan ingat Allah, kesenangan ingat Allah, kesusahan ingat Allah. Mau tidur ingat Allah. Kenapa? Karena kita cinta. Ya, semoga kita istiqomah. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salawat beserta salam kepada kedua kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi yukhrijun nas min al-dhulumati ila an-nur wa ila siratil mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Baik, Muhammad wa khatirahimullah. Mari sama-sama kita ikhlaskan diri kita datang ke masjid yang sangat luar biasa ini. Semoga malaikat senantiasa mengembangkan kedua sayapnya, mendoakan kita orang-orang yang senantiasa menghadiri majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sesuai dengan flyer yang sudah kita sebarkan, insyaallah pada hari ini kita akan membahas sunnah-sunnah fitrah. Sebelumnya kita fikir kemana? Najis ya? Najis ya, najis sudah kita tuntaskan. Kemudian kita akan membahas sunnah-sunnah fitrah. Nanti setelah ini karena kita perempuan semua ya, setelah kita membahas sunnah fitrah ini, nanti kita sudah tahu mana yang boleh dilakukan bagi seorang wanita ketika dia berhias ya, mana yang nggak boleh. Ini agak berat nih ya, tapi santai-santai aja dulu. Makanya saya kopikan biar langsungnya bisa lihat. Satu berdua dulu ya. Sebelah sini nggak ada nih. Kasih satu dulu Bu, yang punya sebelahannya Bu. Nah, biar lihat hadis-hadisnya. Ya, kita mulai ya. Sunnah-sunnah fitrah. Mungkin nama ini asing bagi Antuna judulnya itu. Tapi sebenarnya Antuna udah tahu mungkin. Tapi ini bab fikihnya tersendiri, dia namanya sunnah-sunnah fitrah. Allah mengajarkan kepada para nabinya berbagai sunnah dan memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jejak mereka. Sunnah tersebut merupakan syiar dan identitas umat agar dapat dibedakan dengan golongan yang lain. Berarti sunnah fitrah ini penting. Yang membedakan kita dengan agama sebelah itu adalah sunnah fitrah salah satunya. Ketentuan-ketentuan seperti ini dinamakan sunnah-sunnah fitrah. Keterangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang termasuk sunnah fitrah itu adalah berkhitan. Ini pembeda kita dengan orang-orang kafir. Anak Antuna dihitan dulu. Laki-laki hukumnya wajib. Perempuan sunnah. Perempuan sunnah. Kita coba. Berkhitan yaitu memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan agar tidak terjadi penumpukan kotoran subhanallah lisannya. Dapat menahan kencing dan memberikan kenikmatan yang luar biasa pada saat bersenggama.
Inilah khitan yang diwajibkan bagi kaum laki-laki, sementara kaum perempuan diharuskan memotong bagian atas yang muncul ke permukaan dari kemaluan. Nah, ini walaupun hadisnya dhaif, ya, dia ada keterangannya ini, cuma saya setuju dengan ini untuk fadhailul amal. Fadhailul amal ngerti? Untuk keutamaan amal-amal sunnah saja. Karena kalau dulu Rasulullah menyuruhkan, gitu ya, menyuruh bahwasanya khitan perempuan itu sunnah hukumnya, itu pasti banyak maslahat dibandingkan mudarat. Meskipun antum mungkin mendengar dari ilmu kesehatan, ya, bahwasanya perempuan itu nggak lagi disunat, pernah dengar ya? Nah, jadi saya sampaikan kepada ibu dokter yang ngisi di rumah sakit umum ya, ini dari segi kesehatannya gimana? Ya Zah, ini ada penemuan-penemuan baru, ini kan sunnah loh. Ya itulah namanya Zah, penemuan-penemuan baru. Jadi minimal kami kalau ada yang minta sunat itu potongnya tidak sebanyak dulu. Karena penemuan barunya apa? Pernah dengar nggak? Apabila memotong terlalu besar, terlalu panjang gitu bulir itu mengakibatkan kurangnya rasa seks bagi seorang wanita. Itu penemuan dari ilmu kesehatannya. Jadi makanya sekarang kalau ibu bawa anak ibu ke bidan tuh, ada yang mau menyunat, dia enggak. Oh enggak lagi nih, enggak usah disunat dan sebagainya. Tapi kalau ibu tanya saya, insya Allah. Apa bu? Ke rumah ya, boleh ya? Enggak mau ya? Karena itu tadi sudah ada himbauan ya. Paham ya? Khitan merupakan kebiasaan yang sudah lama dipraktekkan dari zaman kuno. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim Al-Khalil berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun dan beliau berkhitan menggunakan kapak. Subhanallah. Ini medis-medis kayak gini kan baru berapa tahunnya aja. Dulu bapak-bapak kita sunatnya ada pakai bambu, nggak ada dibius, kenapa? Mandi dulu di kali lama-lama sampai dingin baru dipotong. Ini dengan berkembangnya ilmu, subhanallah. Dulu pakai kapak, bayangin aja ya. Bukhari pun hadisnya nih. Baca, masya Allah, Bukhari itu hadisnya sahih ya. Sekarang udah luar biasa, ada apa namanya cincin, pakai kapak nggak ada sakit sama sekali gitu ya. Jumhur ulama berpendapat hukum berkhitan wajib, sedangkan Syafi'i memandangnya sunnah pada hari ke-7 setelah lahiran. Kemarin dia tanya sama Umi ya, gimana hukumnya Mi? Ketika menghitankan anak usia kecil, nggak apa-apa, ini pendapat mazhab Syafi'i bahkan. Jadi kalau dulu kebiasaan kita anak kita tuh SD kelas 6 gitu. Saya Sulaiman kelas 1 dan sunatin. Abangnya dulu kelas 5. Kok abang dulu kelas 5 kok adik kelas 1 udah disunat gitu. Semakin cepat ternyata semakin bagus. Ini pendapat Syafi'i. Jadi makanya ada anak-anak yang kecil dia sudah sunat di usia dia masih bayi sekali. Tapi kapan dia mulai taklif Ustazah? Taklif itu bukan dihitung setelah sunat, tapi setelah dia mimpi basah. Biasanya kan kalau di zaman kita dulu tuh udah sunat, habis itu nggak lama tuh mimpi basah. Itu kebiasaan kita di zaman dahulu kan. Ini status fikihnya. Ini saya ambil dari fikih sunnah ya. Fikih sunnah ini fikih standar internasional. Jadi ini terjemah nih yang kita kopikan ini. Tidak ada ketentuan waktu khitan. Kalau Syaukani mengatakan tidak ada ketentuan waktu khitan. Begitu juga tidak terdapat dalil yang menyatakan bahwa dia wajib. Ya. Jelas ya, akhwat ya? Yang pertama ada pertanyaan dengan khitan ini. Saya lanjut dulu ya. Yang kedua dan ketiga, apa yang termasuk sunnah-sunnah fitrah? Mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak. Ternyata ini sunnah fitrah. Kalau kita tidak melakukannya berarti kita tidak melakukan sunnah fitrah. Berapa paling lama bulu-bulu ini dibersihkan? Ada hadisnya loh. 40 hari. Bayangkan aja bulu ketiak yang 40 hari nggak dicukur. Tapi kalau semakin tua nggak lebat ya? Saya udah mulai rasain juga gitu. Dulu waktu muda tuh lebat gitu, 40 hari itu paling lama. Ambil sunnahnya di hari Jumat. Kedua-duanya, yaitu yang membedakan kita dengan orang kafir. Orang kafir
Nggak tahu juga, mereka juga berhati-hati tapi tidak ada sunnah fitrah mereka gitu ya. Islam ini sudah mengajarkan sunnah fitrah gitu. Kita harus amalkan ini. Kedua-duanya merupakan sunnah yang dapat dilakukan dengan cara menggunting atau memotong, mencabut atau mencukur. Oke? Saya tidak menyampaikan ada berapa pendapat yang sebenarnya ulama berbeda pendapat di dalam apakah dicukur, apakah dicabut. Nah, itu ada perbedaan di dalam mazhab fikih. Nanti kalau saya sampaikan memberatkan nanti. Kalau Syafi'i itu dia lebih setuju mencabut. Paham Anduna? Mencabut tuh kayak mana tuh? Sakit tuh. Kalau yang bikir itu perawan dicabut. Kalau kita yang mak-mak ini dicukur boleh. Itu mazhab Syafi'i. Saya nggak usah sampaikan, nanti bingung. Pokoknya terserah lah. Mau cukur, mau cabut, tafadhol. Kenapa, Mahat? Itu fikih nih, luar biasa kan Islam ini membahas dengan detail loh kebersihan. Cara mencukurnya pun di dalam fikih diajarkan. Ibu kalau cukur gini-gini kan, dia dari kanan. Nah, dari kiri ke kanan juga boleh. Gini. Kalau pakai pisau, ya minta tolong sama suami kita. Loh, iya fikihnya. Gitu. Kita biasanya gini-gini doang nih. Nah, ini bilangin bi, sunahnya begitu kan di fikih. Ini kita apain? Kenapa? Belajar. Yang masih gadis dia sudah tahu. Daripada kita udah nikah baru tahu. Astagfirullah. Itu ada fikihnya ya. Di sini tapi tidak diterangkan perbedaan mazhab. Saya baca fikih Adillah itu diterangkan. Cuman nggak apa-apa saya nggak sampaikan. Cuman yang penting ibu sudah memotongnya saja, mencukurnya, mencabutnya sudah termasuk sunnah fitrah. 40 ya, 40 hari ya, paling lama. Yang kelima, 4 dan 5. Memotong kuku dan memendekkan kumis atau memanjangkannya. Saya sampaikan ini. Memotong kuku itu sunnah fitrah. Jangan ada lagi perempuan, umahat, akhwat, kuku antumna panjang-panjang. Untuk apa kuku panjang? Maaf ya kalau ada yang tersinggung. Untuk garut. Bukan lindung ya Bu. Islam ini agama kebersihan. Kita tahu kan kuku panjang itu banyak kuman. Islam ini luar biasa. Tapi kalau pakai warna-warna boleh nggak Zah? Saya bolehkan. Memang ada fikihnya. Aisyah mengatakan ketika sahabat memakai daun pacar, Rasulullah mendiamkan. Tapi karena Aisyah nggak suka, makanya Aisyah nggak pakai. Jadi kalau masih bisa pakai kutek boleh Zah. Kutek dengan syarat bahannya melengket dengan kuku. Kalau yang bisa digini-gini kan tuh berarti tuh nanti pori-pori wuduan tuh nggak masuk. Berganti dengan kuku. Kalau masih mau cantik, ya saya mohon maaf nih ya kita sampaikan. Tapi yang bagusnya itu tidak ada yang bagus selain henna. Henna itu dia sehat. Dia sehat. Kurangi ya. Bahannya nih Zah, saya pernah bilang sama ibu pengajian, ibu pakai kutek, lagi kalau sholat Zah, coba saya lihat bahannya. Nah ini ngikis nih. Sekarang ada loh Zah yang hitam tuh, dia nggak, kalau dia bersatu dengan daging silakan. Tapi kalau dia nggak bersatu dengan daging, ini fardu wudu, benar? Fardu wudu, kalau dia nggak nyampe, wudu itu nggak sah. Hati-hati nih. Berhias tapi mengganggu ibadah. Ini yang saya ingatkan. Ya. Kedua-duanya merupakan perbuatan sunnah berdasarkan hadis riwayat yang sahih seperti yang telah ditegaskan dalam hadis Ibnu Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bedakanlah diri kalian dengan kaum musyrikin, yaitu dengan cara melebatkan jenggot dan memanjangkan kumis. Nanti jangan ditipali dulu ya, kita bacakan dulu fikihnya nih. Jadi gimana Zah jenggot yang panjang gimana? Kita bacakan dulu nih, karena kita sudah
sudah pada punya suami kan? Sementara di dalam hadis Abu Hurairah dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 perkara yang termasuk perbuatan fitrah, yaitu memotong bulu kemaluan, berkhitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Jadi berdasarkan 2 keterangan hadis di atas, tidak ada ketentuan sunnah yang jelas antara memotong kumis dan memanjangkannya. Ya, jelasnya kumis tidak boleh terlalu panjang hingga makanan atau minuman tersangkut, dan supaya kotoran tidak bertumpuk di situ. Minum kopi lah, lengket di sini nih. Bapak kan gitu tuh. Ini memang agak lucu-lucu loh. Nah, tapi ini disampaikan di dalam fikih, coba luar biasa. Jadi kalau bisa kumisnya tidak terlalu tebal. Coba sunnah. Berjenggot juga sunnah. Tapi nggak usah mengganggu. Ya Rasulullah menegur para sahabat nih, kita bacakan hadis. Menegur sahabat yang ketika dia tidak telaten untuk membersihkan jenggotnya sehingga kelihatan kusam dan sebagainya. Nah, antuna minimal karena kita sudah punya suami, setiap malam Jumat atau hari Jumat itu ingatkan suami kita, Pak, sini Pak, potong kumisnya kita, rapikan Pak jenggotnya Pak. Harus sunnah fitrah nih. Ya. Zaid bin Arqam berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak memotong kumisnya, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan kami. Menggunting bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, memotong atau memanjangkan kumis dan disunahkan pada setiap minggu. Yang kan sewari Jumat itu kan kita coba ambil sunnahnya gitu. Demi menjaga kebersihan yang sempurna dan menyenangkan hati. Sebab rambut dan bulu-bulu yang terdapat pada badan akan menyebabkan keresahan dan kegelisahan. Apalagi bulu kemaluan. Kalau kita habis istinja aja, itu kalau nggak dilap kering tuh, masya Allah celana kita tuh bisa jadi lembab sampai sore. Makanya nggak boleh banyak-banyak apa. Dan takutnya dari sini menempel, itu sudah sampaikan kemarin kan. Akan tetapi boleh membiarkan semua ini selama 40 hari. Di awal saya sudah sampaikan tadi. Ya. Setelah itu seseorang tidak dibolehkan untuk tidak melakukan sunnah-sunnah fitrah tersebut. Paling lama 40 hari. Kalau bagi kita yang sudah mulai nggak subur ini 40 hari itu panjangnya oke lah. Tapi kalau bagi adik-adik yang masih subur ini seminggu itu udah cepat dia panjangin. Makanya kuku termasuk kuku nih. Makanya dulu ibu kita tuh kalau haid tuh nggak boleh melotong kuku gitu. Padahal di dalam fikihnya nggak ada sebenarnya. Cuma kita tertib. Kalau kita potong kukunya sekali 40 hari tentu ya. Kalau kita potong kukunya setiap minggu, haid pun antuna-antuna akan aman. Kenapa? Karena setiap Jumat potong kuku. Paham ya? Subhanallah Islam ini. Saya sangat dengan sunnah fitrah ini, orang Arab ini sangat tertib dengan sunnah fitrah. Setiap hari Jumat kami libur kan Bu, kalau di kampus Timur Tengah itu dari pagi nanti sampai jam 11 kerjaannya sunnah fitrah. Apalagi orang Arab punya rambut yang susah dijalin, harus pakai minyak zaitun dulu. Dia gantian, yang ini jalin yang ini, nanti gantian ya, aku yang jalin kamu, sekarang kamu jalin aku itu. Berdua tuh, kuku mereka, bulu ketiaknya gitu. Luar biasa. Kemudian dalilnya adalah hadis Anas, Nabi SAW memberi tempo kepada kami, ini yang saya sampaikan tadi, untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, gunting bulu kemaluan agar tidak dibiarkan begitu saja lebih dari 40 malam. Hadis Ahmad dan Abu Dawud. Ada sosok ini. Ya akhwat ya, kalau bisa ya ke depannya ya akhwat ya, tertib kita dalam ini. Motong kuku aja lah contohnya. Kita makanya di haid itu kena ada panjang kuku kita gimana gitu, karena nggak tertib. Oke, yang keenam, membiarkan jenggot. Jadi suami kita memang sunnah berjenggot. Jadi ibu jangan dilarang kalau suami ibu pakai jenggot karena dia mengamalkan sunnah. Tetapi harus dipangkas dan sehingga tidak terlalu lebat. Di samping lebih nampak berwibawa. Jadi jenggot tidak boleh dipendekkan seakan-akan dicukur. Tapi tidak boleh dibiarkan begitu saja hingga terlihat tidak terurus. Paham ya Bu ya? Ya
yang saya sampaikan tadi di awal. Oleh karenanya ambillah jalan tengah, karena sikap yang demikian itu lebih baik. Di samping itu, jenggot yang melebat menunjukkan kejantanan atau laki-lakian yang sempurna dan matang. Jadi ada berbeda pendapat dengan ulama, tapi kalau ditanya saya, bagusnya mutawasit lah. Gak usah terlalu gak usah terlalu pendek, jangan terlalu panjang, senyamannya. Bisa dipahami apa ya? Di sini ada Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, bedakanlah kaum musyrik dengan cara melebatkan jenggot dan memendekkan kumis. Kesahihan hadis ini disepakati ulama hadis, sementara Bukhari menambahkan, jika Ibnu Umar menunaikan ibadah haji atau umrah, maka dia memegang jenggotnya dan selebihnya dia mulus-mulusnya. Gitu ya. Aku nggak usah kesini loh. Oke Bu ya. Jadi kalau suami kita gini-gini jenggotnya tuh berarti dia seperti Ibnu Umar, nggak apa-apa. Dulu kita aneh-aneh kan, jenggot dipegang-pegang. Yang ketujuh, merapikan rambut yang lebat dan panjang. Saya bahas dulu dari konteks kewanitaan. Di dalam fikih, memotong rambut bagi seorang wanita itu hukum asalnya haram. Ya, mohon maaf. Bacalah fikih mana saja. Insya Allah, hukum memotong rambut itu haram. Kita boleh memotongnya karena darurat. Pahamkan bahasa saya ya. Asalnya memang haram. Tapi kalau antuna bilang, kenapa antuna potong rambut? Biar keren, biar cantik. Itu haram tuh. Tapi kenapa antuna potong rambut? Saya menyusui rambut saya banyak kali gugur. Tambah lagi anak setiap dia Masya Allah gitu ditarik ya. Jadi saya nggak sanggup rambut panjang. Berarti dia ada sebab kenapa dia potong rambut, karena rambutnya gugur atau penyakit kusta, kutuan. Nah, sama lah tuh. Biar dia rambutnya bersih, dia potong karena banyak kutunya dan sebagainya. Salah kalau antuna potong rambut nggak ada niat apa-apa, karena hukum asalnya haram. Paham ya? Apalagi rambut kita nih, subhanallah. Allah menciptakan rambut kita di Asia ini lurus-lurus, cantik-cantik, halus-halus gitu. Makanya orang Arab itu kalau ada orang Asia potong rambut selalu marah. Haram alaik ya binti, haram alaik, haram alaik. Dia bilang, haram bagi kamu ini rambut cantik ini kok dipotong gitu. Mereka kan rambutnya kayak hijau-hijau itu, sehingga mereka iri dengan rambut kita. Memang hukum asalnya nggak boleh. Cuma itu niatnya tadi apa? Ketombenya banyak misalnya, gugur tadi karena anak kecil dan sebagainya. Jadi harus punya alasan. Salah kalau antuna potong rambut supaya kelihatan cantik misalnya. Dan yang terakhir, permintaan suami. Mungkin suami itu gaul orangnya, sering di kantor melihat cewek-cewek yang baheno cantik-cantik rambutnya tuh, sampai rumah rambut kita aja aduh morat-marit. Suami pulang, ikat rambut di mana? Termasuk saya. Ikat rambut di mana? Di kantor nengok cewek cantik, ketika buka pintu istri assalamualaikum, waalaikumsalam pak. Suami langsung gak semangat lagi. Kita harus dikondisikan tuh Bu. Kalau dia minta itu apa maksudnya Ustazah? Ya, kalau dia bilang, Sumi, supaya rambutnya bagus buatlah rambutnya segi rumah. Kalau suami yang minta, diizinkan di dalam fikih. Tapi kita tidak meminta. Paham? Kebanyakan. Coba disampaikan ini dulu. Atau dia nggak bisa ngurus. Kemarin saya anak gadis gitu juga pulang pondok pasti bawa ternakan buat adik-adiknya. Ini baru pulang kemarin nih mereka, langsung tadi malam saya susun kutunya dapat 2. Siap-siap lah nih saya bilang. Siap-siap adiknya tidur dengannya, siap-siap nanti dapat jatah gitu. Ini luar biasa. Saya bilang kan, izinkan untuk potong rambut kakak. Nggak mau panjang. Ini kutunya udah banyak. Nanti kasihin adik-adik. Itu kan darurat. Tapi kalau berat, coba disampaikan apa? Cantik loh kak, kalau kakak dijalin. Rasulullah suka membuat rambutnya di zofair. Zofair itu dijalin.
Tapi kalau dia banyak ketombe dan sebagainya, mau banyak ketombenya, ibu lihat, ya sudah kita potong rambutnya karena ketombenya nak ya, bukan karena ingin cantik dan sebagainya. Kita sampaikan begitu ya Bu. Ya. Kalau suaminya sekarang nyuruh kayak santai-santai terus kita nggak mau nggak? Nggak apa-apa kalau bisa di lobi. Nah, ya, kalau di lobi nggak apa-apa. Pak, mama udah tua dah Pak. Ya kalau tua tuh nggak mama harus cantik. Sama kayak kita punya uban. Nanti sini ada obatnya. Kalau udah suami yang minta tuh Bu Eka, nggak apa-apa kita lakukan ya. Kalau kita nggak mau sampaikan, ya udahlah kalau nggak mau, gitu kan? Karena dia kita ini milik dia. Seperti meminyaki dan menyisirnya. Nah ini kita nih nyisir rambut sekali berapa nih Bu? Karena gugur tadi tuh Bu Eka, maksud saya tuh sekali 2 hari nggak nyisir rambut. Ya kita jujur aja. Tapi kalau sudah 2 hari rambut saya termasuk tebal, udah gini-gini deh. Harus lagi disisir. Sekali sisir tuh dapat gugurnya banyak. Udah ganti-ganti sampo nggak gitu tuh nggak apa gitu. Cuman memang kita harus menjadi wanita ketika dipandang oleh suami kita membuat dia bahagia. Jadi ini yang harus kita lakukan. Meskipun perjuangan maka rambutnya harus kita rapikan ya. Hadis Abu Hurairah ini untuk laki-laki dan perempuan nih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai rambut maka hendaklah memuliakannya dengan merapikan. Subhanallah. Hadisnya Rasulullah. Memuliakannya dan merapikan. Atau bin Yasar berkata, ada seorang laki-laki yang berambut dan berjenggot serba usang dan kusut, saya bilang tadi itu, datang menjumpai Nabi. Beliau pun memberi isyarat kepadanya, dan isyaratnya itu seolah-olah menyuruhnya merapikan rambut dan jenggotnya. Laki-laki itu pun pergi melakukan apa yang telah diisyaratkan oleh Nabi. Kemudian ia datangi kembali menjumpai Nabi. Beliau bersabda, nah kata Rasulullah, ini penampilan yang terbaik dibandingkan dengan seseorang yang dalam keadaan kepala kusut bagaikan setan. Coba, luar biasa gitu ya. Jadi sebenarnya kita berpenampilan indah itu di dalam fikih dua-duanya loh dituntut. Istri kepada suami dan suami kepada istri. Kan yang banyak dituntut itu kan kita aja. Jangan panas ya. Ini kita harus introspeksi diri gitu. Cuma perempuan tuh lebih ribet ya. Kalau laki-laki itu sunnah fitrahnya nggak seribet kita ya kan. Sebentar ya kan dulu. Kalau kita nih. Yang ini nggak kita baca jadi enak ini. Abu Qatadah berkata, ia merupakan seorang yang berambut lebat terurai sampai ke bahu. Lalu dia bertanya mengenai hal itu kepada Nabi. Nabi pun menyuruhnya agar merapikan dan mengisi rambutnya setiap hari. Sementara Imam Malik dalam bukunya Al-Muwatta meriwayatkan dengan kalimat-kalimat berikut. Saya bertanya, wahai Rasulullah, saya punya rambut panjang dan terurai. Apakah saya perlu menyisirnya? Nabi menjawab, ya betul. Dan usahakanlah bahwa engkau senantiasa menghormatinya dengan cara merapikannya. Oleh karena itu, terkadang Abu Qatadah meminyaki rambutnya sebanyak 2 kali sehari disebabkan perintah Rasulullah. Dan usahakanlah bahwa engkau senantiasa menghormatinya dengan cara merapikannya. Jadi itu ya Bu ya, kayak kita lah, minyak apa kalau rambut kita keras, suami kita memang harus dirapikan. Maksud sunnah fitrah itu. Memotong rambut kepala diperbolehkan. Ini fikih umumnya nih, kalau kita baca fikih khusus nggak boleh. Kita lihat dulu bawahnya. Begitu juga memanjangkannya dengan syarat dirawat dengan baik. Dan memotongnya itu juga kalau ada hal yang darurat. Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, cukurlah semuanya atau biarkan semuanya. Nanti botak ya. Boleh bapak-bapak botak? Adapun mencukur sebagian rambut dan meninggalkan sebagian yang lain, maka hukumnya makruh. Hal yang ini berdasarkan hadis Nafi dan Ibnu Umar. Rasulullah SAW telah melarang al-qaza. Lalu ada orang yang bertanya kepada Nafi, apakah yang dimaksud dengan al-qaza itu? Jawab Nafi, mencukur sebagian rambut kepala anak dan membiarkan di sebagian lagi. Paham?
atau di sebelahnya atau sininya dicukur sini botak gitu. Jadi setengah-setengah gitu. Sekarang model rambut banyak kayak gitu. Nah, yang laki-laki juga begitu banyak begitu. Ya kalau bisa jangan ya. Tapi hukumnya makruh. Saya juga anak saya laki-laki juga minta deh. Ini sekolah model loh, ini rambutnya ini selalu kalau suruh ngangkosnya biasa-biasa aja modelnya. Ada loh yang botak-botak situ ya tuh di tengahnya nih jambulnya gitu kan ya Bu, di sini botak semua. Makruh kalau kosa. Ya. Hadisnya ini sahih. Ini yang ketujuh ya. Kita lanjutkan yang kedelapan ya, Afan ya. Membiarkan uban dan tidak boleh mencabutnya. Dengar ya. Biarkan aja lah uban tuh. Apa Bu Lili? Gatal ya Bu? Sebentar aja gatalnya tuh. Semakin ibu cabut semakin gatal. Berkaca, sering-sering berkaca. Kita sudah punya uban. Usia kita sudah semakin berkurang. Ya. Kita bacakan nih. Biarkan uban yang terletak pada jenggot atau kepala. Dalam hadis ini tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Sama semuanya dua-duanya. Hal ini berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya dan dari kakeknya. Nabi SAW bersabda, janganlah engkau mencabut uban karena ia merupakan cahaya bagi muslim. Pernah dengar ya di sini ya? Tidak seorang muslim pun yang memperoleh selembar uban selama dalam memeluk agama Islam, ya, malaikat Allah akan mencatat baginya suatu kebaikan, mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahan darinya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Tirmizi. Saya sering mengatakan di sini dengan ibu jemaah yang sudah mulai berubah. Ya, supaya kita keletihan kita hidup di dunia ini dengan beribadah kepada Allah, maka uban tadi akan menjadi cahaya bagi kita untuk yaumil akhir kita. Anas berkata, kami tidak menyukai bila seorang laki-laki itu mencabut rambut uban dari kepala dan jenggotnya. Hadisnya sahih. Riwayat Muslim. Nah, nanti terjawab di nomor 9. Jadi gimana Zak kalau suami kita udah punya uban? Gimana bagusnya? Banyaknya kan bapak-bapak tanconya orang hitam. Padahal orang hitam itu dilarang di dalam fikih loh. Ini yang ke-9 nih. Mencelupkan uban ke dalam inai. Nah, ini sudah pernah dengar ya? Dengan warna merah, kuning dan sebagainya. Ungu, ngeping, terserah lah tuh. Ini gimana Zak? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau mewarnai rambutnya. Oleh karena itu, bedakanlah diri kalian dengan cara memberikan warna terhadap rambut kalian. Inilah hadis yang ketika kita dilarang mencelupnya itu dengan warna hitam. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu dia kalau beruban tuh tanconya warna hitam semua gitu. Jadi supaya kita berbeda dengan orang Yahudi ini, maka jangan tuh mencelupnya dengan warna hitam. Terus suami kita pakai warna apa Zah? Bagusnya warna kecoklat-coklatan tuh Bu. Tahu Ibu kan? Supaya kita dapat hadis ini. Itu banyaknya warna hitam. Jadi termasuk sunnah fitrah ya. Begitu juga dengan kita. Dibiarkan aja kalau suami ibu nggak protes. Saya tetap mengajarkan ini. Dibiarkan saja, tapi adik-adiknya masih muda-muda nih. Kita tua berapa orang baru enggak? Ibu, dibiarkan saja kecuali nanti kalau dia ada protes. Mama usia 36 aja udah ada ubannya, papa aja udah 40 nggak ada loh Ma. Kalau dia minta baru dikasih. Dan warna apa nih? Ini Bu, warnanya saya minta tolong benar-benar warna yang memang tidak mengganggu pori-pori kita, yang menyatu dengan rambut dan daging kita. Memang yang terbaik itu adalah henna. Ya, henna itu luntur ya. Sebentar luntur ya. Dia bukan bukan batuk apa kuning dia. Boleh warna ungu boleh. Pink boleh. Coba harus tahu ketika ngaca ini bukan cantik tapi ini uban loh gitu. Biar tahu gitu ini bahwasanya sinyal-sinyal uban gitu. Juga berdasarkan hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik bahan untuk mencuratkan uban ini adalah inai.
henna ya. Dan katam. Katam itu sejenis tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan cerut hitam kemerah-merahan atau pirang. Bukan hitam kan? Pirang deh. Di samping itu ada pula hadis yang menyatakan makruh mencelup uban dan mewarnainya. Akan tetapi ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Perbedaan pendapat ini berdasarkan kepada keadaan usia, kebiasaan dan adat. Sehingga sahabat meriwayatkan bahwa lebih utama tidak mencat rambut. Itu saya sampaikan tadi. Ya, sedangkan sebagiannya lagi menegaskan bahwa mencat rambut merupakan perbuatan yang lebih afdol. Tapi kita sudah tahu fikihnya ini perbedaan di kalangan para ulama. Ada sebagian mereka yang mencat rambut dengan warna kuning, sebagian lagi dengan inai dan katam. Ada yang mencat dengan kunyit, dan ada pula segolongan sahabat yang mencat rambutnya dengan warna hitam. Ini ya. Jadi ketika wajah masih menampilkan kebugarannya, kami mencelup rambut dengan warna hitam. Akan tetapi setelah wajah kami mulai kempas dan gigi-gigi bertanggaran, maka kami pun tidak memakainya. Itulah namanya. Bisa dipahami ya? Inilah yang dimasukkan sunnah fitrah. Berarti selain ini kalau bisa jangan dilakukan. Ini sunnah-sunnah fitrah. Satu lagi hadisnya beda-beda ya, nanti ada ketemu siwak nanti. Salah satunya sunnah fitrah itu siwak, gosok gigi. Untuk gigi, antum pernah baca nggak fikihnya? Gigi itu tidak boleh direnggangkan, tidak boleh diruncingkan. Saya mohon maaf ya, jangan marah ya, karena ini sampaikan fikih soalnya. Tidak boleh dikikir, kikir tahu? Bagaimana supaya dia cantik? Yang boleh membuang karang, nah, itu boleh. Karang yang menempel. Terus gimana Zak? Ya memang sudah fitrahnya memang bersiwak, gosok gigi. Habis itu gigi-gigi palsu pun kalau bisa itu yang memang mengganggu. Seperti yang untuk punya gigi apa namanya? Geraham. Ya. Geraham kan? Kalau geraham itu penting. Kalau geraham saya udah copot, punya nggak enak. Boleh pakai gigi palsu. Jadi ulama berpendapat apabila itu merupakan satu kekurangan dan aib itu boleh dilakukan. Tapi kalau untuk mempercantik diri halal, paham Bu? Pakai behel itu berarti behel perbedaan kalangan ulama. Apabila dia itu merupakan aib untuk diri dia karena maju kali ya. Saya pernah menta'arufkan akhwat giginya itu maju, ibunya nggak mau. Ya kita sampaikan aja gitu. So giginya begitu Zah, kita pakai behel dulu ya ya. Sampai kapan Zah? Ya lihat dulu perkembangannya. Karena gigi tadi, ya itu wajar. Berarti bukan ingin cantik, memang kekurangan fisiknya. Tapi kalau ibu-ibu pakai behel untuk mempercantik diri, dibelinya behel lagi sejuta mah. Untuk supaya keren. Behel itu kan harganya mahal loh Bu. Berapa? 4 jutaan kan, 5 jutaan ya? Sanggup awak dong. Itu kalau untuk behel mempercantik diri murah gitu. Gaya-gaya senyum biasa. Jangan disinggung ibu ya. Tapi kalau ibu pakai behel yang dalam kekurangan, memang itu merupakan aib insya Allah. Sampai sudah sehat itu segera dilepas. Itu sertifikatnya. Ya. Selesai sunnah fitrah. Ada pertanyaan? Jelas ya? Nah saya akan menyampaikan sedikit karena kita menyampaikan masalah sunnah fitrah. Ternyata perbuatan perempuan yang sangat dibenci oleh Allah itu adalah merubah fisik. Saya mohon maaf. Perbuatan perempuan yang sangat dibenci Allah itu adalah merubah fisik. Boleh saya sampaikan ini? Berat ya? Tapi sikit-sikit. Tapi jangan pula ketika saya menyampaikan ini ibu gak datang lagi di pengajian musas. Soalnya ini berat kali fikihnya. Memang kajian musas ini harus berat-berat ya. Karena saya yakin yang datang ke sini itu orang yang sudah mulai berhijrah dengan memang berazam dia ingin berhijrah, datang di sini. Insyaallah. Makanya kita sampaikan fikih-fikih yang berkaitan dengan kehidupan kita. Ya. Yang pertama, mengubah fisik itu kerjaan setan. Benar? Yang mempengaruhi kita
Bagaimana kita selalu untuk mengubah fisik kita? Setan selalu mempengaruhi kita. Di dalam surat An-Nisa ayat 119 Allah berfirman, "Wala umurannahum fala yughayyirunnallaha haqqallah. Wala umurannahum fala yughayyirunna khalqallah." Dan aku setan ini dengan aku dia suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Jadi mengubah fisik ini termasuk merubah ciptaan Allah. Dan itu adalah kerjaan syaitan. Syaitan terus mempengaruhi kita. Lakukan aja lah. Yang pertama, catatlah. Ya. Semoga nanti setelah Tuhan mencatatnya, Antum tidak termasuk orang ini lagi. Kalau yang masih termasuk ke dalam poin ini, istighfar banyak-banyak. Yang pertama, menyambung rambut dan menanam bulu mata. Gak apa-apa, sini aja. Kita sama-sama perempuan kok. Menyambung rambut dan menanam bulu mata. Untuk apa, kawan? Untuk ada apa kita lakukan itu? Supaya cantik. Betul? Supaya kita dilihat orang tertarik. Ini kerjaan syaitan. Wala umurannahum fala yughayyirannallahu li khalqillah. Jangan sampai lagi ya. Kalau bisa dirubah sedikit demi sedikit. Saya tidak merubah Antuna hijrah itu sekaligus. Tapi sedikit demi sedikit kita ini manusia biasa. Minimal pergi pengajian nggak nanam lagi. Namanya nanam. Nanam itu bisa diperbaiki lagi nggak? Harus ke salon lagi kita. Begitu tanam, harus kita ke salon dulu ya. Dilepas lagi, diapakan lagi. Nanti kalau anak ibu menikah, alis. Ini kan jadi bulu mata. Bulu mata kan? Kenapa? Supaya lebat. Supaya tertarik. Memang perempuan ini identik dengan Jamal. Itu banyak sekali. Rasulullah mengatakan perempuan itu indah dan suka keindahan. Tapi jangan sampai keindahan yang kita inginkan itu yang diganggu di dalam syariat. Ya, nggak usah ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat. Makanya saya bilang perbuatan yang dibenci oleh Allah. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut. Sambung paham kan? Di salon itu sekarang banyak kali kan? Apakah menyambung rambut itu rambut kita sendiri ataupun rambut orang lain? Nggak boleh tetap. Saya nggak pernah ketemu sih, cuma tahu fikirnya aja. Jadi di salon mungkin ibu pengalaman lah, kan? Disambung. Jadi Abu Hurairah hadisnya muttafaqun alaih, nggak ada hadis lain nih. Kalau ada muttafaqun alaih, hadisnya Bukhari dan Muslim, tidak ada yang berani menyamai hadis ini. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan meminta untuk disambung rambutnya. Nggak usah ya. Nih, masa ya. Nanti hadisnya itu ada yang satu poin itu, 2 poin hadisnya digabung jadi satu. Nanti saya lengkapi hadisnya. Ini yang pertama, kalau bisa kita tidak melakukan itu. Jangan nyambung rambut lagi, jangan tanam bulu mata lagi ya. Memang kelihatannya cantik. Menanam bulu mata aja bukan. Apa sih namanya itu? Yang tertentu nggak boleh nih. Yang dicantik yang dicetok itu Apa namanya? Maskara. Maskara itu kita nggak boleh, apalagi menanam. Maskara itu gimana Sob? Biar kelihatan lentik tuh kan? Nah saya ini nggak lentik nih, lurus aja dia. Gitu. Abis itu ibu mau lentik, lentikin. Itu aja nggak boleh dia lentik. Apalagi menanam. Jangan marah Bu ya. Kalau ibu marah, marah aja sama Allah. Jangan marah sama saya. Cing apa Cing? Nggak dengar loh Cing.
kita. Bukan kita yang diatur sama Anda. Saya mohon maaf ya. Karena kita orang yang paham dengan agama. Nanti nggak cantik kalau alisnya nggak dicukur. Biarin aja lah Bu Anda kalau nggak cantik. Kalau ditebali boleh sih. Kayak ini macam itu. Nggak boleh loh. Pakai apa Bu? Softland. Softland itu apa lagi? Kalau Maaf ya Bu, katrok yang gitu-gitu. Nggak boleh, kecuali dia kacamata. iya untuk kacamata. Ada yang kacamata dalam kan? Nah, tapi kalau ibu rubah mata ibu tuh supaya biru ya, udah jelas tuh bikinnya. Kalau kacamata dalam tuh bisa Bu, tapi jangan pakai ke warna biru. Jadi orang, ya Allah itu semua fitnah. Nengok cantik tuh hai ibu nih, masya Allah. Za, kalau misalnya kan ini dia untuk menebalkan, tapi atas perintah suaminya gitu supaya menyenangkan suaminya itu nggak boleh juga, Za. Suaminya yang itu loh, Za. Kita kan Suaminya, kadang-kadang iya, saya paham sekali ibu. Ketika kita mau hijrah, suami kita masih belum sepaham dengan kita, itu memang berat. Sedikit-sedikit lah bunda. Kalau tidak berjalan dengan suami, jangan pakai. Tapi kalau berjalan dengan dia, pakai dulu. Lambat-lambat Pak, Mama ini sudah tua Pak. Mama nggak mau lagi nama-nama dosa-dosa kecil. Ingatkan suami kita. karena kan kita menasihati teman gitu kan, Za. Ini suami saya yang nggak gitu loh, Za. Mungkin ke pesta, itu susah ninggalinnya kan? Selalu, Za. Jadi kalau ke pesta itu kan dia pikirnya uruf. Orang kayak gitu semua gitu. Cuma saya tetap walaupun pesta, walaupun kemana berhiaslah sesuai dengan syariat. Ya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Tapi sampai kapan? Allah aja. Sampai kematian menghampiri kita, kita mesti tabaruk segini menjadi perempuan yang dilaknat oleh Allah. Baru nomor 1 ya, dia 7 nih. Kok banyak kali Zah, bulan depan aja lah, stres nanti. Satu dulu. Kalau misalnya makeup acara wisuda atau nikah itu gimana? Gak dengar loh yang pikir 1 ya. Kalau misalnya menikah di acara wisuda atau Menikah, terus atau acara wisuda gitu kan makeup biasanya itu gimana? kalau make up ini masalah khilafiyah nih. Wah nanti ibu jadi pakai make up kalau saya lihat ini. Kalau ini pastikan itu bahannya itu perbedaan para ulama, bahannya jangan yang haram. Sikit aja lah Bu. Ya akhwat ya. Jangan pula bulu. Kalau ini bulu mata itu pun jelas haramnya. Bulu mata, alis itu jelas. Kalau celak ini sunnah. Shadow jangan tebal-tebal kalau kita menjadi fitnah itu bahayanya. Celak fitnah, celak itu sunnah. Mau pakai seberapa banyak silakan. Celak paham antum nah? Iya. Celak itu di bawah mata. Sehat. Apalagi pakai celak mereka yang bubuk. Jadi wisuda biasa-biasa ya. Karena banyak ini wisuda, semua orang kan gayanya begitu kan. Saya paham sekali itu. Tapi jangan terlalu menor. Itu bahasa saya. Jangan terlalu. Apalagi antuna kirain yang alas bedak yang anti air itu apa namanya? Waterproof apa? Saya sering kali pengajian tuh. Ya kan mereka, ibu kan mereka dari pagi sampai sore Tasin ketemu saya. Sore nanti ketemu lagi di masjid. Bedaknya kayak gitu juga. Dari pagi tahan kali bedaknya nih. Saya dari pagi pakai bedak, habis kajian pertamanya udah hilang. Astagfirullahaladzim. Bedaknya bedak murahan ya beli ya. Nah itu kalau dia waterproof apa Ahmad? Anti air. Udah anti air kira-kira antuna udah masuk nggak? Namanya anti air. Ini wajib fardu wudu. Itu tadi saya bilang di awal, jangan sampai kita berhias mengganggu ibadah kita. Paham Bu? Jadi apa dia? Ya WK. Berat ya WK, maaf ya WK ya. Bagaimana kalau karena ada sesuatu hal karena ada sesuatu alasan Alasannya apa? Sakit apa tidak?
Kalau asal syar'i itu tadi karena suami kita belum begitu Bu, suami kita tuh orang yang memang masih muda, yang harus memang keterkaitan apa namanya tuh dia Bu Eka ingin melihat istrinya cantik terus gitu kan. Ya saya maklum, coba kita sampaikan sedikit dengan suami. Mungkin kan kita ini banyak begini nih karena suami, betul kan Bu? Kalau suami saya malah aneh kalau nengok saya pakai lipstik, saya malah ngapain nih? Itu tadi sesuai dengan kebiasaan tadi. Ketika dia mengetahui syariat lambat-lambat, baiknya kita sampaikan, Bang, saya udah mulai tua nih. Kita boleh melakukan itu semua apabila di dalam rumah. Lebatkanlah miau, katanya tuh. Iya mereka, lepatkan lipstik Ibu, pakai parfum 1 botol. Datang suami, kita seperti itu. Tapi kita bukan Kebalik. Enggak, keluar yang kita pakaikan. Laki-laki tertarik dengan kita. Istri Pak itu cantik mana enggak? Ingin. Ini fitnah, Ika. Fitnah. Iya, itu tadi saya tanya. Kalau alasannya rahasia nanti sampaikan ke saya ya Bu ya. Karena alasan syar'i dengan tidak syar'i itu yang mau kita dengar. Kalau alasannya syar'i saya bilang ya pakailah sementara sampai nanti waktu yang tepat ya kan Bu, lambat-lambat. Tapi kalau alasannya tidak syar'i ya saya tetap katakan tidak boleh gitu. Kalau syar'inya sampai di mana sejauhnya baik kayak nanti kalau ada yang masih itu jawab saya. Oke, Pak? Ada lagi? Ini Zah, katanya kan berhias itu hubungannya kan supaya kita bisa berwudu, nggak apa kan Zah. Jadi ada juga ibu-ibu yang tanya, jadi kalau selama itu nggak mengganggu, katanya misalnya mau kondangan, ini kan udah berhias semua, kita udah berwudu, jadi waktu nanti tiba waktu sholat, tak pala lagi di ini itu katanya boleh, itu gimana itu Zah? Nah, di dalam fikih memang bagi ibu yang masih memakai ini Bu, memang usahakan berwudu dulu sebelum pakai. Wudu dulu. Oke, dia dalam keadaan berwudu. Sah sholatnya insya Allah sah. Apabila bahannya tidak mengandung B2 tadi. Ini nanti saya terangkan nih. Apabila bahannya itu, bahan kosmetik kita itu mengandung bahan yang haram, itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi intinya boleh tuh Zah? Kalau dia boleh, kan saya bilang tadi, bagusnya nggak boleh. Kan? Tapi kalau dia sudah berwudu, kemudian dia pakai sedo, dia pakai apa, itu wudunya nggak batal. Maksud saya berhiasnya itu loh Zah, boleh Zah, kan istilahnya itu dilihat sama yang bukan mahram gitu. Iya Zah. betul, haram hukumnya, dilaknat. Tapi wudunya nggak batal, karena dia berwudu kan, ambil wudu dia, baru dia pakai make upnya, baru dia pakai apanya kan, sedonya itu ibu tanya kan, insya Allah wudunya nggak batal. Cuman dia udah mengandung fitnah orang. Berat ini Bu. Sekarang kan itu yang sering Sikit-sikit. saya Ya. Semoga sebelum kematian menghampiri kita sudah mengurangi. Kalau bisa nggak lagi. Ya, tafadhali apa? Kita baru nomor 1 ya. Gimana 27 ini ya? Silakan. Boleh sedikit ya. Kalau keluar. Bagus juga fikihnya tuh. Kalau ada yang membolehkan tuh. Di dalam fikih perempuan tuh tak dilarang pakai parfum. Silakan aja. Tapi Cuman pemakaiannya keluar rumah itu yang diharamkan. Karena dia menarik lawan jenis sehingga jadi ibaratnya seperti seorang penzina. Gak pernah itu kejadian Umar bin Khattab, perempuan sholat isya ke masjid pakai parfum wangi-wangi. Umar aja kan obsesi. apalagi Tambah pula ada parfum yang 400.000, 500.000. Allah wanginya. Tapi Umar imannya kuat kan? Dibilang kamu mau ngapain? Mau sholat pulang ke rumah. Karena kamu memberikan fitnah kepada kami. Apalagi sholat isya. Isya itu malam. Tapi kalau ibu mau pakai parfum, kalau semua yang ibu ketemukan dengan perempuan, silakan aja. Saya nggak larang ibu. Tapi apabila kita sama-sama semuanya perempuan dan pastikan kita pakainya itu tidak ada laki-laki yang mencium bau kita.
Jadi dia tuh haram. Akhwat, kalau pakai parfum tuh nggak haram. Haram itu kita pakai ketika kita keluar rumah, kemudian kita menjadi fitnah dengan parfum kita tadi. Ya. Kalau kita pergi untuk ramai-ramai, banyak laki-laki, nggak usah lah. Sekarang udah ada molong-molong, udah ada pakai spray lagi. Paham itu baunya kan? Itu tadi tujuan kita parfum apa lagi? Gitu. Zah, kalau pakai parfum tuh bau badan tuh nggak bau, nggak ada orang yang bau badan meskipun pakai parfum mesti dia bau badan. Pakai deodoran. Ya saya mohon maaf ya, karena ini fikih ya akhwat ya. Insya Allah kita sampaikan yang hak, tapi ketika kita belum bisa menguranginya, berdoa sama Allah supaya kita mudah menjadi orang-orang yang masuk hijrah, apalagi di dalam zaman syirik. Karena ini kebiasaan yang sudah kita lakukan dari kita kecil, negara kita juga ya, sehingga menjadikan kita banyak berat. Dan orang biasa aja yang kayak gitu, gitu kan? Biasa aja. Bola ada dosa gitu ya sayangnya. Tapi kalau di rumah nggak apa-apa pakai parfum banyak-banyak. Ini di rumah parfumnya minyak putih, bawang putih, masuklah saya. Iya, memang udah dipakai hilang. Kita aja gitu. Hasil. Kita apakan nomor satunya aja ya, Rin? Bulan depan kita tambah lagi, dia 7 loh. Satu aja udah stres ya, Mbak. Oke, silakan Mbak. Kita nggak dibolehkan untuk perempuan tidak dibolehkan pergi keluar rumah tanpa didampingi mahram. Lalu bagaimana kita keluar rumah dengan alasan seperti pergi kerja atau pergi ke pengajian, sementara kita tidak ada mahram dan adapun tidak bisa menemani, itu bagaimana Ustaz? Adapun tidak bisa menemani. Iya. Begini ya. Akhwat fillah rahimahullah, memang di dalam fikih itu yang paling baik dan memang seorang wanita itu kalau dia keluar rumah dia mesti ada mahram. Ini sangat kental fikih ini di Timur Tengah. Sehingga ke pasar pun perempuan itu jarang sekali. Karena fitnah tadi. Bagus, saya sepakat dengan fikih ini. Makanya banyak teman-teman kita nggak boleh. Banyak sekarang dia kirimkan anaknya ke Timur Tengah, dia nikahkan dulu. Saya lebih setuju tuh. Jadi makanya saya kenapa nikah dalam kuliah itu kan tak sanggup, nggak ada mahram. Jadi gimana sah? Cuman di Indonesia ini fikih urufnya itu beda. Tak seperti di Arab. Di Arab itu kan negara keras. Tapi saya kalau antara tanya saya setuju nih. Kalau ada memang harus ini. Apalagi kalau makhluk anti tidak ridho gitu. Kita punya suami nih. Kita bekerja di kantor dan sebagainya. Suami kita selalu mengeluh. Mama di situ ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram mama. Berkali-kali suami kita menanya. Sepertinya dia nggak ridho kan? Kalau antum nggak tanya saya, tidak. Itu aja deh bahasa fikihnya. Memang haram sebenarnya seorang wanita itu keluar rumah tanpa ada mahram. Cuma terkait lagi dengan fikih uruf itu namanya dalam fikih kebiasaan sebuah negara tadi. Di Arab kalau nggak ada mahram siaplah. Kami mahasiswa diperkosa dengan supir ruksah biasa. Supir ruksah itu supir bajai ya. Ada tuh teman saya dari Thailand. Nggak biasa, tak pernah pergi sendiri. Karena itu kebiasaan negara mereka. Pergi sendiri nggak boleh. 80% tanah kok. Saya dulu di Timur Tengah pakai nikop, bercadar. 80%. Karena keamanan tadi. Nah sekarang di Indonesia kita dengan berkembangnya itu fikih uruf tadi. Makanya ada ulama yang mengizinkan dengan syarat tidak jadi fitnah. Bisa nggak kita pastikan? Cuman kalau akhwat masih di luar maghrib itu saya nggak setuju. Kalau antuna bekerja perempuan belum nikah, maghrib itu udah sampai rumah.
misalnya makan sama teman-temannya bercadar, saya mohon maaf, syar'i, tapi maghrib dia makan di luar. Agak keras ini dan dalam fikihnya, perempuan itu kalau udah maghrib itu pulang. Di Arab nggak ada perempuan itu malam, termasuk kami mahasiswa itu memang bahwa mana itu jam 6 sore itu pintu tutup. Nggak akan ketemu kita mahasiswa yang makan di kafe. Padahal memang begitu aturan kita Islam. Sebenarnya Islam mengatakan itu kenapa? Untuk keamanan diri kita sendiri. Ya kan ya? Cuman ini realitasnya karena Indonesia ini biasa dia seperti ini. Karena fikih urufnya begitu dia, kebiasaan negaranya tidak seperti negara di Arab. Tapi kalau ditanya tetap seorang wanita itu harus pergi dengan mahramnya. Berarti dibolehkan Ustaz ya? Dibolehkan. Apanya? Berarti dibolehkan. Pergi dengan mahram? Enggak, tanpa mahram karena mungkin enggak ada yang Saya kalau Antuna pergi 2 hari 3 hari itu saya nggak setuju tuh, nggak boleh. Jalan-jalan sama teman-teman yang nggak ada mahram. Makanya Madinah ketat. Madinah tahu ya? Madinah kalau kita ngambil umur Qura, salah satu tuh syaratnya mahram. Berat. Kalau Sudan, yang saya ke Sudan, Mesir tuh sama dia. Nggak apa-apa kalau nggak ada mahramnya. Jadi tergantung apa? Tergantung keadaan. Tapi saya lebih setuju memang kemana-mana itu pakai mahram. Walaupun ini berat bagi kita. Ya, gitu ya Pak ya. Itu yang bisa saya jawab. Karena memang fikih urufnya tadi itu kebiasaan itu yang berbeda. Di sini yang banyak belanja ke pasar kan mak-mak. Kebalikan dengan anak, bapak-bapak. Habis subuh mereka bareng-bareng belanja. Yang jualan itu bapak-bapak. Kalau kita di pasar kita mana jualan yang banyak bapak-bapak dari mak-mak? Banyak ibu-ibu. Dari status fikihnya ini udah salah kita nih. Karena wanita ini bukan pencari nafkah. Ya. Perempuan itu bukan pencari nafkah kan? Dia mengatur keluarganya di rumah. Tapi apabila dia membantu suaminya karena tuntutan kehidupan, itu hanya sedekah bagi dia. Dan jangan sampai melanggar garis syariat. Itu pesan saya. Ya, Ahmad ya? Ulang. Ada lagi? Ya, Bu Ina. Apa? Loh, nggak boleh. Tapi kalau vitamin ibu masukkanlah. Vitamin apa? Bukan nih biar dia sehat. Glowing juga. Vitamin C kan, tidak masalah. Tapi suntik putih itu nggak boleh. Suntik hitam ada nggak? Rin, biar yang putih disuntikin jadi hitam ya. Yang hitam jadi putih. Nggak usah lah. Kita di sunnah amaliyah aja lah. Sunnah biasa. Sunnah memang sunnah yang sudah difitrahkan Allah aja. Ya, Ahmad ya. Mohon maaf nih, memang berat ini. Ke salon penting. Termasuk saya nih, termasuk jalan ke salon nih. Ke salon itu penting untuk suami. Facial. Nah, itu boleh. Krim bat itu boleh. Apa lagi? Luluran boleh. Jangan sampai perempuan kan? Perempuan itu auratnya itu kan dari sini sampai sini. Itu kan dibukanya ketika dia melulur kita tuh jangan sampai pas dia buka gitu aja. Ah, pasrah itu nggak boleh. Tetap ditutup. Nah, Papa tukang pijit juga begitu. Ini ada perempuan pijit dengan laki-laki. Astagfirullahaladzim. Bilang. Ada Bu jemaah saya memang enak pijitnya, Ustazah, jangan lagi Bu. Ini setan ini. Perempuan aja lah. Tapi itu pun tetap tutup aurat. Salah juga di dalam fikih adabnya. Karena kita sama-sama perempuan masuk kamar
mandi berdua aja lah, sama aja barang kita. Itu juga nggak boleh kadang-kadang. Iya. Sama aja kok kita antri ini. Aku paling nggak mau lah. Apa Bu? Aku muntur ya. Iya, ada yang Cuman yang boleh dibuka itu yang kenaknya saja ya. Itu pun di alas. Di alas, dan dia pun tidak boleh menatapnya lama-lama. Itu adabnya. Dia mana pusing, pada pakai sarung tangan, cuma dipegang-pegang kaki Bu. Kalau bisa aku untuk perempuan lah ya. Banyak sekali. Kita di dalam fikih Bu ada berobat, saya mohon maaf Bu ya. Yang pertama dengan dokter perempuan. Kalau nggak ada dokter perempuan, cari nggak dapat, baru boleh dokter laki-laki, apalagi SPOG. Jangan ibu bilang saya nggak cocok sah. Di mana-mana saya cari dengan bapak tuh juga cocok. Berobat itu yakin di dalam fikih. Kalau ibu nggak yakin ibu nggak sembuh. Pernah rasain? Tukar dokter aja ibu nggak yakin kan? Saya biasanya nggak sembuh. Biasanya saya pakai dokter kayu. Dokter ini nggak sembuh nih kayaknya. Dia pulang ya ini nggak sembuh. Karena berubah dokter. Yang sudah-sudah. Kita nggak mau lagi. Ya. Karena di dalam fikih kalau ada dokternya perempuan. Tapi kalau tidak ada ahlinya yang perempuan, maka kita boleh melakukan dengan laki-laki. Contohnya orang operasi udah ada, periksa sama dokter perempuan, ternyata sampai di UGD dokter perempuannya juga lagi operasi, ya kan? Terpaksa di dokter laki-laki anak-anak kita, insya Allah yang penting kita sudah ikhtiar. Ikhtiar itu yang Allah minta dari kita, Bunda. Ya Bu ya? Tapi kemarin biasanya dengan dokter perempuan nggak penyakit dalamnya? Ya. Iya, namanya sakit istighfar ya dia. Kita kan sudah ikhtiar, bisa ikhtiar, rumah sakitnya enggak, memang itu ada kerja tim. Besok, ya, pulang besok. Cukup, ya. Kelas Tianti, cukup. Cukup ya, Bu. Udah ya. Satu tapi berat ya. Insya Allah bulan depan karena kebiasaan. saya tambah. Kita bahas betul ya, sesuai dengan fikihnya, supaya kita di akhir kematian kita sudah totalitas untuk umpul visi kafah. Ini hal yang paling sulit yang untuk kita hijrah. Saya mohon maaf. Jadi pengalaman saya mengisi taklim itu, kalau menyuruh orang hijrah untuk ibadah itu gampang. Hijrah untuk aurat itu gampang. Hijrah ekonomi insya Allah lebih gampang. Tapi kalau sudah hijrah masalah fisik, gitu ya, perubahan fisik ini yang sangat sulit. Padahal ini termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah, perempuan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama berjuang, alhamdulillah. Semoga kita bisa menjadi orang yang mengamalkan sunnah fitrah tadi. Kemudian kita mengurangi hal-hal yang baru yang sudah kita bahas tadi. Nomor satu tadi ya, menyambung rambut dan tanam bulu mata. Semoga kita termasuk orang-orang yang ridho dengan ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita. Yakini sebuah syariat itu tidak akan pernah memudaratkan kita. Bahkan syariat Allah inilah lebih banyak maslahatnya untuk diri kita. Jadi jangan sampai kita bersuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih perempuan ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, ya? Jangan sampai kita suzon sama Allah. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari sini. Masya Allah.
sampaikan pada hari ini semoga berkah buat kita, dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung kita tutup dengan doa. Bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mempermudahkan kita untuk hijrah berjalannya, terutama hijrah dalam berubah disiplin. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa hum minal ahya'i wa hum minal amwat. Allahumma harim alaina fi sakaratil maut ya Allah. Allahumma anzilna minan nar. Allahumma dakhilna jannata bighairi hisab ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab ya Allah, innaka antal wahhab. Allahumma afriq alaina as-sabra ya Allah fi ibadatina wa fi muamalatina wa saddid aqdamana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Allah waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah ya Allah innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi ya Allah wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut ya Allah wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut ya Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub sabbit ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة بحوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pagi menjelang siang hari ini pertemuan yang dapat menambahkan keimanan, ketakwaan, taubat serta hijrah kami ke jalan-Mu ya Allah. Pada hari ini kami telah membahas soal fitrah. Mudahkan kami untuk melakukan hal-hal yang sudah kami bahas pada hari ini. Ya Allah, jadikan kami wanita yang senantiasa berhati-hati dalam menjaga fisik kami ya Allah. Ya Mujib Musairin, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna ya Allah. Waghfir lana ya Rahman. Warhamna ya Allah warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah dengan terakhirnya doa tadi kita akhirnya kajian kita pada siang hari ini. Untuk saudara alhamdulillah terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di kajian kita ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu hadir di kajian minggu depan yang lain.
silakan. Duduk sini aja, Rin. Umi di sini. Iya. Oh iya. Bilang nggak salah ini. Dan alhamdulillah kita harus berhias. Untuk syiar. Yuk. Iya, silakan. Fadhol itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah. Khususnya kepada akhwat yang belum nikah, yang dari sekarang yang mau kita adalah jadi sebagai kaderisasi. Jadi kepada alhamdulillah yang mau bergabung bersama kita sebagai volunteer, mari sama-sama kita bergabung di sini. Intern yang besar di volunteer, sama-sama kita besarkan di sini, insyaallah. Insyaallah. Bagus tuh Bu. Jadi amal jariah insyaallah ya, ketika kita mengajak satu orang aja untuk kebaikan, catat pahalanya buat kita. Kesempatan emas nih. Jadi kepada alhamdulillah nanti yang mau bergabung bersama kita sebagai volunteer, silahkan nanti nomor handphonenya dicatat di meja registrasi, atau nanti kalau misalnya ada waktunya sebentar setelah ini kita syukur nanti sebentar insyaallah. Tapi kalau misalnya ada kegiatan, silahkan aja nanti nomornya dicatat. Kemarin kita sudah silaturahmi ke rumah Ustazah Fani, alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan Ustazah kepada alhamdulillah yang bergabung nanti silakan. Harus yang itu ya, yang harus yang bikir ya. Bikir itu harus yang single. Boleh ya? Anaknya lagi ya. Ayo kita foto dokumentasi. Bagus nih remaja-remaja ya Allah ya. Yang terpaut hatinya